A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, di dalam kesempatan ini mari kita lihat suratnya 16 ayatnya 78. Sebagaimana di dalam ayat ini Allah menerangkan, Allah membocorkan, Allah menginformasikan di dalam Al-Quran. Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang jadikan pedoman hidup kita ini. Makanya dalam ayat ini Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kata Allah telah mengeluarkan manusia, mengeluarkan kita ini dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Berarti dia tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah kasih dia pendengaran. Setelah mengasih pendengaran, inna sam'a wal basara, kemudian penglihatan, wal fu'ada, hati. Setelah kasih pendengaran, penglihatan, hati, agar apa? Allah cuma meminta supaya kamu bersyukur, agar kamu bersyukur kepada Allah. Nah ini. Bahkan di ayat yang lain, surahnya 14, surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kata Allah, siapa yang bersyukur, yang pandai berterima kasih, yang pandai mengucapkan alhamdulillah dengan atas semua pemberian yang Allah berikan kepadanya, termasuk indera yang Allah berikan, maka kata Allah akan aku tambah more. Allah give more. Allah give more. Allah tambah. Karunia-Nya tambah, kesehatannya tambah, rezekinya tambah, karunia-Nya Allah tambah, persahabatannya Allah tambah. Berarti menjadi orang kaya. Tetapi awas kata Allah, kalau dia tidak bersyukur, dia kufur, dia mengingkari dengan apa yang Allah berikan kepadanya, rasakanlah azabku sangat perih. Azab Allah sangat perih. Na'udzubillah. Oleh karena itu mari kita dengan kita mengkaji Al-Quran ini, kita baca Al-Qurannya, kita baca artinya, kita pahami, kita hayati, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah di sini tadi kenapa Allah kasih kita yang pertama itu pendengaran? Makanya bayi yang baru lahir itu belum tidak mengetahui apa-apa. Setelah dikasih pendengaran dia bisa mendengar. Makanya orang kalau bayi lahir itu diazankan di kuping kanannya. Supaya apa si bayi ini sudah bisa merekam kalimat-kalimat tauhid, kalimat Allahu Akbar. Di sini kalimat syahadat, kalimat-kalimat thayyiban yang sudah direkam oleh si bayi tersebut. Kemudian dikasih lagi mata, baru dia bisa memandang, tetapi pandangannya belum begitu jauh. Kemudian dikasih hati agar Allah itu supaya bayi ini kata Allah bisa memahami apa yang Allah berikan, apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Nah ini. Kalau kita lihat, kenapa Allah selalu katakan untuk bersyukur. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hati untuk bersyukur. Kalau kita lihat surahnya 7 ayat 179, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Nah di sini Allah katakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Yang tadi. Yang di ayat ini 179-nya surat 7 ini auzubillahi minasyaitonir rajim walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa Allah katakan jin dan manusia? Kenapa? Dan kenapa Allah itu selalu mengatakan jin dan manusia, jin dan manusia? Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah di sini kami penuhi isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Tetapi tidak semua jin dan manusia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Ada kriterianya. Yang pertama, jin dan manusia lahum qulubun la yafqahuna biha. Jin dan manusia yang mempunyai hati. Hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau bahasanya punya hati orang memahami ayat-ayat Allah. Kemudian jin dan manusia yang mana? Jin dan manusia yang punya mata, ayun, punya mata, tetapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jin dan manusia yang mana lagi? Jin dan manusia yang mempunyai telinga, azanul la yasma'una biha. Punya telinga, tetapi telinganya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak tersebut. Lebih sesat lagi dia daripada tikus-tikus yang mati kena lindas di ban motor. Lebih sesat lagi daripada bangkai-bangkai yang ada di comberan. Lebih sesat lagi daripada belatung-belatung yang ada di sapi mati. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa? Karena mereka itu sangat lalai, ghafil, lalai, ingkar, enggak bersyukur. Masyaallah muslimin berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya di sini insya Allah termasuk terhindar daripada jin dan manusia yang dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka jahanam tersebut. Nah, kita pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, kita pandai memahaminya, kita gunakan mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah, kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat Allah, kita gunakan hati kita untuk memahami ayat Allah, berarti kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Kalau mata kita digunakan untuk yang lain, berarti tidak amanah, termasuk tidak bersyukur. Telinga kita hanya mendengarkan yang lain, berarti kita tidak bersyukur. Hati kita juga tidak digunakan untuk memahami ayat Allah, berarti termasuk orang yang tidak bersyukur. Tapi awas, janji Allah ancam bagi orang yang tidak bersyukur itu, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, disatukan sama jin. Dulu dia waktu di dunia takut sama jin, giliran di akhirat dia satu kamar sama jin. Nah ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Masyarul muslimin yang berbahagia. Kalau kita lihat lagi sebenarnya, kalau orang-orang yang bersyukur itu Allah tidak akan mengazabnya. Kalau kita lihat suratnya 4 ayatnya, surat 4 ayatnya 147. Allah tidak akan mengazab bagi orang yang pandai bersyukur. Kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, surat 4 ayatnya 147, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum
wa amantum wa kanallahu syakirun alimah. Apa kata Allah? Mengapa Allah akan menyiksa jika mereka bersyukur dan beriman? Kalau kita bersyukur dan beriman, insya Allah kita dihindarkan oleh Allah dari azab, dijauhkan dari siksa, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari kegalauan, dijauhkan dari kepiluhan, dijauhkan dari segala-galanya. Nah ini kalau kita pandai bersyukur. Orang yang bersyukur itu dia selalu menerima. Kalau dapat terima, dia mengucapkan selalu alhamdulillah. Berapapun yang dia dapatkan rezekinya, baik berupa uang, ataupun dia dapat teman, ataupun dapat saja, dia selalu bersyukur. Dia mengucapkan alhamdulillah. Ini kalimat syukur. Segala puji bagi Allah. Dia selalu memuji Allah. Ini orang yang pandai bersyukur. Kalau saya teringat dengan syukurnya Luqman. Luqman itu syukurnya, kalau kita lihat suratnya 31, ayatnya dari 12, 13, 14. Luqman itu bukannya nabi, Luqman bukannya rasul, tapi orangnya diberikan ilmu al-hikmah oleh Allah. Kenapa ada diberikan ilmu al-hikmah oleh Allah? Dan juga namanya di dalam Al-Quran selalu ada dalam Al-Quran. Bahkan sebenarnya dia bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran karena Luqman pandai bersyukur kepada Allah. Caranya Luqman bersyukur kepada Allah, dia itu selalu mengajarkan pendidikan kepada anaknya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmana hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini kata Luqman. Kami perintahkan, kami berikan hikmah kepada Luqman, bersyukurlah kamu kepada Allah. Orang siapa yang bersyukur, Allah itu akan tambah rahmat nikmatnya. Tetapi kalau dia kufur, dia ingkar, Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji, maha mulia. Nah ini namanya Luqman, itu diabadikan dalam Al-Quran dan juga diberi al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang ilmu Al-Quran karena Luqman pandai bersyukur. Caranya dia memberikan pendidikan kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sebab kenapa? Kalau mempersekutukan Allah itu adalah salah satu kezaliman yang sangat besar. Dia ajarkan kepada anaknya, yang pertama dia ajarkan ilmu tauhid. Diajarkan kepada anak-anak kita, ini untuk kita semuanya. Kita ajarkan anak-anak kita ngaji, kita suruh anak-anak kita sholat, kita suruh anak-anak kita puasa. Nah ini satu kewajiban bagi orang tua. Kemudian saya teringat juga dengan syukurnya Raja Sulaiman. Kalau kita lihat suratnya itu, suratnya 27, ayatnya dari 16, sebenarnya Sulaiman ini dia punya kerajaan. Dia mewarisi kerajaan Daud. Pada satu hari dia berangkat ke istana negara melewati satu lembah. Kebetulan lembah itu lembah semut. Pas dia lagi mau lewat itu, semut-semut bosnya semut ini memerintahkan kepada semut yang lainnya, hei katanya, kalian itu silakan masuk ke dalam lubang. Silakan masuk ke dalam lubang kalian, agar nanti kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sementara mereka tidak mengetahui kita. Ini kata perintah dari bosnya semut, memerintahkan bos semut-semut yang lain. Nah, Sulaiman melihat semut yang memerintahkan, memberikan informasi kepada semut yang lain ini. Sulaiman tersenyum, dia langsung mengucapkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur ini pasti doa syukurnya di dalam suratnya 27 ayatnya 19. Ada lagi di ayat dari 38-nya sampai ayat 40-nya. Dia sudah mengetahui bahwa Ratu Balqis mau berkunjung ke istananya Raja Sulaiman karena diinformasikan oleh burung hudhud. Langsung Raja Sulaiman mengadakan sayembara. Diumumkan semuanya, para pejabat-pejabatnya, siapa saja yang ada di sekitar sini,
Saya akan ingin mengadakan sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Ratu Balkis tiba di tempat ini? Yang angkat tangan pertama Ifrit dari kalangan jin dengan suaranya yang menggelegar. Saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum bos berdiri dari tempat duduk. Ini pertama yang angkat tangan Ifrit dari kalangan jin mengatakan dia saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Raja Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Dia duduk begini, berdiri, sebelum berdiri singgasananya sudah di depan mata. Tetapi ini belum diambil. Ada satu lagi yang angkat tangan, ahli kitab. Katanya saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum mata Raja Sulaiman berkedip. Ini berarti dia ini lebih cepat lagi. Makanya pas setelah Raja Sulaiman berkedip, ternyata singgasana Ratu Balkis sudah di depan mata. Yang namanya berkedip itu kan cepat sekali. Nah inilah apa kata Sulaiman. Apa Sulaiman bangga dengan beberapa kelebihan dia. Sulaiman diberi kelebihan karena dia banyak bahasa-bahasa dia bisa mengetahuinya. Bahkan jin-jin pun dia jadi anak buahnya Sulaiman. Jin diperintahkan untuk membuat piramid-piramid. Tetapi Sulaiman tetap bersyukur kepada Allah dengan mengatakan haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aan ashkur, an akfur. Apakah aku syukur, apakah aku ingkar. Nah ini Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Makanya dengan pengajian kita, ayo kita sama-sama dengan banyak kita bersyukur kepada Allah. Cara kita bersyukur yang pertama kita alhamdulillah. Kalau kita dapat rezeki kita bisa berbagi. Kemudian kita tingkatkan amal ibadah kita. Jangan meninggalkan salat. Dan gunakanlah hati kita, gunakanlah mata kita, gunakanlah kuping kita untuk memahami ayat Allah, melihat ayat Allah, dan mendengarkan ayat Allah, supaya kita terhindar dari azab neraka, azab dunia maupun azab akhirat. Mudah-mudahan dengan pengajian yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.